Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Miselda Aryawardana, dan yang kedua ada rekan saya Ari Wirayuda, yang ketiga ada Desita Elisia Mawarni, dan yang terakhir ada Rinanda Syah Nurlela. Peta konsep dan pemahaman barisan dan deret. Barisan tersendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sama seperti barisan, deret juga terbagi menjadi dua macam, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret geometri sendiri terbagi lagi menjadi deret geometri tak hingga, dan deret geometri tak hingga terbagi menjadi dua bagian, yaitu konvergen dan divergen. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang barisan. Barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Barisan dibedakan menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, di sebelah kanan itu ada ilustrasi barisan yang dimana gambar tersebut menggunakan seperti korek api yang sesuai dengan jumlahnya, ada 2, 4, 6, 8. Lalu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Contoh barisan aritmatika ada 1, 3, 5, 7. Nah, dalam angka tersebut dari 1 ke 3 itu perbedaannya angka penjumlahan 2, 3 ke 5 itu juga sama penjumlahan 2, 5 dan 7 sama penjumlahan 2. Nah, di sebelahnya itu ada rumus suku Kn barisan aritmatika, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Keterangannya, UN adalah suku Kn, A adalah suku pertama, N adalah nomor suku, dan B adalah beda. Lalu ada barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki penggali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Barisan geometri juga biasa disebut barisan ukur. Contoh barisan geometri ada 1, 3, 9, 2, 7. Angka 1 ke 3 itu sama dengan dikali 3. Begitupun ke angka selanjutnya, 3 ke 9 itu dikali 3, 9 ke 27 juga dikali 3. Rumus suku ke N barisan geometri yaitu ada UN sama dengan AR pangkat N-1. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N nomor suku, R rasio. Baik, contoh soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-15 dari barisan minus 15, minus 11, minus 7, minus 3. Penyelesaiannya yaitu UN sama dengan A plus buka kurung N kurangi 1 tutup kurung B. U15 sama dengan minus 15 ditambah 15 dikurangi 1 tutup kurung 4. U15 sama dengan 41. Sedangkan contoh soal barisan geometri, tentukan suku ke-7 dari barisan 128,64,32,16. Penyelesaiannya UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1, U7 sama dengan 128 buka kurung setengah tutup kurung pangkat 7 kurangi 1 sama dengan hasil akhirnya yaitu 2. Di sini ada deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan, yaitu contohnya 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 sama dengan 40. Sedangkan rumus deret sendiri yaitu ada yang pertama rumus deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B tutup kurung. Sedangkan rumus deret geometri yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat
N dikurangi 1 tutup kurung R dikurangi 1. Keterangannya di sini Sn adalah jumlah n suku pertama, A adalah suku pertama, n adalah nomor suku, B adalah beda, dan R adalah rasio. Contoh soal deret aritmatika itu hitunglah nilai dari deret berikut. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sedikit ditambah 20 sama dengan, penyelesaiannya kita menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 buka kurung 2a ditambah n dikurangi 1 ditutup kurung b ditutup kurung sama dengan kita masukkan nilainya yaitu S10 sama dengan 10 per 2 buka kurung 2 ditambah buka kurung 10 dikurangi 1 tutup kurung 2 tutup kurung, dan hasil akhirnya adalah 110. Sedangkan contoh soal deret geometri yaitu di sini ada hitunglah nilai dari deret berikut. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 96 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N ditutup R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R dikurangi 1. Kita masukkan angkanya. S6 sama dengan 3 buka kurung 2 pangkat 6 dikurangi 1 tutup kurung per 2 dikurangi 1 sama dengan 3 buka kurung 64 dikurangi 1 tutup kurung per 1. Hasil akhirnya adalah 189. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita memasuki deret tahingga. Deret geometri tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tahingga. Deret ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah konvergen. Nah, deret ini bisa dikatakan konvergen jika jumlahnya menuju suatu nilai tertentu. Syaratnya adalah nilai rasionya harus berada di antara min 1 dan 1. Untuk menghitung rumus konvergen ini yaitu adalah S sama dengan A per 1 min R. Nah, yang kedua adalah divergen. Deret ini kebalikannya. Jumlahnya tidak terbatas, bisa jadi positif tahingga atau negatif tahingga. Ini bisa terjadi jika nilai rasionya lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Untuk menghitung rumus divergen ini, kita bisa dengan cara menggunakan rumus S sama dengan A tak terhingga per 1 min R. Nah, dari keterangan rumus ini yaitu S itu sama dengan jumlah deret tahingga dan A sama dengan suku pertama. Untuk R itu adalah nomor suku. Nah, yang R adalah rasionya. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana cara penerapan rumus deret konvergen melalui contoh soal di slide 11 ini. Dengan contoh soal, tentukan jumlah deret tahingga dari barisan berikut ini, yaitu 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus dari konvergen, yaitu min 1 kurang dari rasio kurang dari 1. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan S sama dengan A per 1 min R sama dengan 1 per 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 1 per 2 sama dengan 2. Sebagai kesimpulan, baris dan deret adalah konsep matematika yang sangat penting untuk memahami urutan pola bilangan serta jumlah elemen-elemen yang berurutan. Baris aritmatika memiliki beda yang tetap. Pemahaman tentang barisan dan deret sangat bermanfaat terutama dalam bidang seperti keuangan,
teknik, sains, dan lain-lain. Demikian presentasi dan penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.